Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Periwayatan Hadis dan Sanad. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Bapak Fikri Farhin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Mbak Sylvia Agustin, Mbak Lidiawati, dan saya Isdada Ulia Azmiha dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Periwayatan Hadis dan Sanad. Pada makalah kami memiliki 3 poin pembahasan, yakni yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sylvia Agustin, dan yang poin yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Lidiawati, dan yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri Isdada Ulia Azmiha. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Sylvia Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang periwayatan hadis dan sanad. Dalam materi periwayatan hadis dan sanad ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian sanad sebagai rangkaian perawi dan matan sebagai isi hadis. Poin kedua tentang peran ulama dalam menjaga keaslian hadis, dan poin ketiga tentang contoh hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Poin yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis. Contohnya gini, ada sebuah hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Mastamah. Abdullah bin Mastamah mendapatkan hadis dari siapa? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mendapatkan hadis dari siapa? Dari Abdul Zina. Terus Abdul Zina mendapatkan hadis dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah mendapatkan hadis dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rangkaian orang-orang tersebut namanya sanad gitu. Terus yang kedua, pengertian matan. Apa itu matan? Matan di sini yaitu isi dari hadis itu tersendiri. Misalkan ada sebuah hadis gini. Misalkan ya, saya kasih contoh hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnih islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, min husnih islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi itu namanya matan. Isi dari hadis tersebut namanya matan gitu. Terus kan ada lagi hadis kayak innamal a'malu binniyat. Nah, itu matan. Isi dari hadis tersebut namanya matan gitu. Singkat kan pengertian matan gitu. Poin pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Untuk selanjutnya akan memasuki pada materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Mbak Lidiawati. Kepada Mbak Lidiawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama. Yang pertama yang akan saya bahas di sini ada pengertian akidah dalam Islam. Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keaslian hadis. Beberapa peran utama mereka antara lain: 1. Mengumpulkan dan mencatat hadis. Ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya mengumpulkan hadis dari berbagai sumber, melakukan perjalanan jauh untuk mencari periwayat terpercaya
mempercaya dan mencatat hadis dengan teliti. 2. Menyeleksi dan memverifikasi hadis. Mereka mengembangkan ilmu mustalah al-hadis atau ilmu tentang istilah hadis untuk menilai kualitas hadis berdasarkan sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis. Mengklarifikasikan hadis diklarifikasikan menjadi sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Berdasarkan keotentikannya ini membantu umat Islam membedakan mana hadis yang bisa dijadikan pegangan. 4. Mengkritisi dan meneliti perawi. Para ulama juga menyusun ilmu jar wa ta'dil untuk menilai karakter dan kredibilitas perawi hadis. 5. Menyebarkan ilmu hadis melalui pengajaran, penulisan kitab, dan ceramah. Para ulama memastikan bahwa umat Islam memahami hadis yang otentik dan menghindari hadis palsu. Contoh tokoh ulama tertentu yang berjasa besar dalam bidang ini. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan dari ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pada materi yang ketiga tentang contoh hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang akan dipresentasikan oleh saya, Isdada Ulia Azmiha. Contoh-contoh hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu yang pertama adalah hadis tentang niat yang berbunyi innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian ada juga hadis tentang berkata baik atau diam yang berbunyi maka nayuk menyubillahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan ada juga hadis tentang malu itu sebagian dari iman yang berbunyi innal haya'a minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Mungkin hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi yang berjumlah 3 itu bisa diterapkan kepada pendidikan anak usia dini, bisa kita ajarkan kepada mereka dengan cara menghafal, karena kan redaksi hadisnya sedikit, dia gak perlu banyak-banyak, anak-anak juga lebih mudah untuk menghafal hadisnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pada video kali ini bisa menambah ilmu kita dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.